ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman saat kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi bersama dengan kami di Rema STBI. Di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, belajar firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami hendak belajar akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kami, untuk kami boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus adalah sebagai pemimpin kami, menjadi pemimpin yang membawa kami kepada hidup Bapa yang baik. Saat ini kami terus mengandalkan Tuhan di dalam pembelajaran kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita belajar dari Injil Matius pasal yang ke-23, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca di rumah ya. Bapak Ibu Saudara bisa membaca di rumah Injil pasal yang ke-23, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, Bapak Ibu, di sini konteks pada pasal yang ke-23 ini merupakan suatu pengajaran yang Yesus berikan, yang Yesus ajarkan kepada orang banyak, kepada murid-muridnya dan juga kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Nah, namun di pasal sebelumnya, pasal yang 19, 20 sampai yang ke-23 ini di sini merupakan pengajaran Yesus di Yudea.
pengajaran Yesus di Yudea. Yudea merupakan tempat pelayanan terakhir Yesus sebelum Yesus disalibkan ya. Sebelum Yesus disalibkan, Yesus mengajar di Yudea. Nah, namun di sini kita akan belajar ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari Injil Matius pasal yang ke-23 ini. Nah, judul yang saya berikan dalam renungan kita pada pagi hari ini yaitu menjadi pemimpin yang benar ya. Menjadi pemimpin yang benar. Nah, di pasal yang ke-23 ini kita melihat ya, ini menjadi pengajaran yang Yesus berikan bagi murid-murid. Nah, namun di sini kita melihat dalam latar belakang pasal yang ke-23 ini, kenapa Yesus mengajarkan ini kepada murid-murid dan juga kepada orang banyak dan kepada ahli-ahli Taurat. Nah, di sini kita melihat ketika di Yudea, pengajaran Yesus di Yudea, Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi ya, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, di mana ketika Yesus mengajar banyak tantangan yang dihadapi oleh Yesus. Ketika itu berhadapan dengan ahli-ahli Taurat, memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan, memberikan jerat untuk menjerat Yesus, untuk mencari cara bagaimana Yesus bisa ditangkap ya, mencari cara bagaimana Yesus didapati kesalahannya. Nah, tetapi kita lihat dalam pelayanannya tidak ada satupun celah bagi orang-orang Farisi untuk bisa menangkap Yesus. Nah, namun di sini kita melihat Bapak Ibu, saya memberikan judul tadi yaitu menjadi pemimpin yang benar ya. Menjadi pemimpin yang benar. Menjadi pemimpin yang benar di sini kita melihat ya, kenapa Yesus memberikan pengajaran yang keras ini bagi murid-murid, bagi orang-orang Farisi ya. Kalau di LAI berikan judul Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Namun kita lihat, maka berkatalah Yesus ayat pertama kedua kepada orang-orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ahli-ahli Farisi telah menduduki kursi Musa. Artinya apa? Artinya adalah bahwa ahli-ahli Farisi, orang-orang Saduki ini, mereka adalah orang-orang tanda kutip di dalam kepemimpinan agama-agama. Mereka sedang pemimpin agama-agama. Mereka memegang kepada hukum Taurat ya. Memegang pada hukum Taurat yaitu hukum Musa. Nah, artinya bahwa orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, artinya orang-orang Farisi ini berpegang pada hukum Taurat, berpegang pada hukum Musa. Makanya di sana di ayat yang ketiga sangat jelas dikatakan bahwa sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari Bapak Ibu Saudara dari ayat ini, renungan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang benar itu adalah seorang yang melakukan pengajaran itu dan mengajarkan. Tidak hanya cukup sekedar mengajarkan, tetapi melakukannya terlebih dahulu. Menjadi seorang pemimpin yang dapat diteladani, menjadi seorang pemimpin yang benar adalah seorang yang patut turut melakukannya terlebih dahulu. Tidak cukup untuk hanya seorang pengajar ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Di sini Yesus mengajarkan kepada murid-murid dan kepada orang banyak. Mereka ya, sebab itu turutilah lakukanlah segala yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka. Yesus ingin memberitahukan kepada murid-murid bahwa orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang tidak patut dicontoh, orang-orang yang tidak patut diambil suatu teladan dalam kehidupan, karena sangat jelas ya, mereka hanya mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Nah, bagi kita sekarang ini adalah seorang pemimpin. Kita semua adalah pemimpin Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga pemimpin. Bapak Ibu sebagai orang tua adalah pemimpin bagi anak-anak. Bagaimana Bapak Ibu
bisa memimpin anak-anak untuk bisa berjalan di dalam jalan kebenaran. Demikian juga bagi Bapak Ibu Saudara yang dipanggil Tuhan secara khusus melayani di gereja-gereja. Biarlah kiranya Tuhan yang terus menolong Bapak Ibu boleh terus menjadi seorang pemimpin yang benar. Karena apa? Karena akhir-akhir ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang palsu, pengajaran-pengajaran yang di luar daripada kebenaran Alkitab. Kebenaran Alkitab. Kenapa saya katakan bahwa mungkin pengajaran-pengajaran yang dilakukan itu sepertinya itu benar, tetapi itu adalah kesesatan. Itu adalah kesesatan ya. Karena kita lihat di luaran sana bahwa banyak ya pengajaran-pengajaran yang membawa kepada kekeliruan. Nah, tetapi di sini Tuhan Yesus ingin mengajarkan supaya kita jangan seperti orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki. Nah, kita lihat di perikop-perikop sebelumnya di pasal yang ke-6 ya, pasal yang ke-6 saya bacakan ya Bapak Ibu bagi kita, bahwa di sana sangat jelas dikatakan, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Yesus mengajarkan supaya apa? Tidak sekedar melakukan kewajiban agama supaya dilihat orang, tetapi melakukan kewajiban agama seperti adanya bahwa kita semakin ya mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah yang benar. Makanya apa? Agama adalah menjadi jalan atau menjadi suatu cara di mana kita boleh semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tetapi adalah di sini di pasal yang ke-23 sangat jelas dikatakan bahwa Yesus mengajarkan kepada murid-murid supaya murid-murid juga harus berhati-hati. Murid-murid juga harus berhati-hati. Kenapa? Yesus yang mengajarkan pengajaran-pengajaran kepada murid-murid, khususnya untuk 12 rasul. Kepada 12 rasul, Yesus ingin supaya apa? 12 rasul ini menjadi contoh dan teladan yang benar-benar mengajarkan dan juga melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan pelayanan mereka. Nah, di dalam pasal yang sebelum-sebelumnya ketika Yesus mengajar, banyak tantangan yang diterima, yang diperhadapkan dengan Yesus melalui orang-orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat. Nah, tetapi di sini pengajaran-pengajaran itu tidak menjadi suatu cara atau menjadi suatu di mana Yesus bisa dijerat ya. Yesus bisa dijerat. Tetapi kita melihat ya bagaimana luar biasanya Yesus. Bagaimana luar biasanya Yesus dengan hikmat yang dimilikinya ya. Dia pun mampu menangkal jerat yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Nah, yang pertama tadi yang dapat kita pelajari seorang pemimpin yang benar adalah seorang yang melakukannya dan juga mengajarkan. Tidak hanya cukup mengajar, tetapi terlebih dahulu adalah melakukan. Yang kedua, yang kita lihat di ayat yang ke-10, 11, 12, janganlah pula kamu disebut pemimpin karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Kita ingat, hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yang kedua adalah seorang pemimpin yang benar adalah seorang yang mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingannya. Ketika Yesus membasuh kaki murid-murid, itu menjadi teladan ya. Tidak hanya sekedar mengajarkan, Yesus adalah teladan yang sempurna.
Yesus tidak hanya mengajarkan, tetapi dia melakukan, meneladankannya kepada murid-murid. Sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus disalibkan, Yesus memberikan teladan supaya apa? Supaya setiap orang yang ingin menjadi seorang pemimpin, dia harus menjadi teladan terlebih dahulu. Nah, Yesus memberikan teladan dengan cara dia membasuh kaki murid-murid. Dia merendahkan diri. Seorang pemimpin yang benar harus memiliki juga hati seorang hamba. Hati seorang hamba yang menghambakan dirinya untuk supaya orang yang dipimpin ini boleh melihat bahwa di dalam hati seorang pemimpin itu adalah ada hati yang mau mengutamakan kepentingan orang lain terlebih dahulu di luar atau di atas kepentingannya sendiri. Nah, di ayat yang ke-12 ya juga merupakan suatu dan barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Kita melihat Bapak Ibu di pasal yang ke-20 ayat 26 sampai 28. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya, di mana Yesus berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yesus datang ke dunia menjadi pemimpin yang memimpin umat yang percaya, kepadanya, supaya melalui pimpinan Yesus bahwa orang yang percaya kepadanya akan dibawa kepada kehidupan yang mana? Kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal karena siapa yang percaya kepadanya. Nah, sebagai bukti seorang pemimpin yang benar, Yesus adalah Kristosentrisnya di sini adalah Yesus adalah pusat daripada pengajaran ini di pasal yang ke-23 ini. Supaya apa? Yesus ingin supaya murid-murid, orang banyak dan ahli-ahli Farisi ini bisa melihat bahwa Kristus yang adalah pemimpin sejati, pemimpin yang benar, ya, yang membawa kepada umat yang dipimpinnya ini kepada kehidupan. Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Ini merupakan sebuah bukti kerendahan hati seorang pemimpin. Ada dua hal yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Yang pertama tadi adalah seorang pemimpin yang benar adalah yang pertama, yaitu seorang pemimpin yang memberikan teladan dan pengajaran. Terlebih dahulu meneladankan, melakukan, dan juga mengajarkan. Yang kedua adalah seorang pemimpin yang benar adalah seorang yang mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadinya. Demikian untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami renungkan. Kiranya Tuhan yang terus menolong kami supaya lewat kebenaran firman Tuhan ini kami terus belajar menjadi seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, menjadi seorang pemimpin yang sungguh-sungguh meneladankan apa yang Yesus ajarkan, supaya kami juga tidak menjadi pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, Kau terus pakai kami, hamba-Mu sebagai pemimpin, orang-orang tua, seorang pemimpin yang membawa anak-anak kepada jalan kebenaran. Kami juga seorang hamba-hamba-Mu yang boleh Engkau panggil secara khusus, juga Tuhan pakai kami, supaya kami juga boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang benar, pemimpin-pemimpin yang jujur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.